Betty Indriani dengan NIM 1805111042. Di sini saya bersama seorang tokoh pemuda masyarakat setempat, di mana kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan dosen pengampu yang bernama Pak Otang Kurniaman, SPD MPD. Boleh perkenalan diri dulu, Bang? Baiklah, perkenalkan, nama saya Juan Hasyah. Saya merupakan orang asli daerah sini. Udah lama tinggal di sini, Bang? Alhamdulillah sudah lama ya, sejak terlahir sudah ada di daerah sini gitu. Ini kan kita sedang berada di pinggir Sungai Siak. Abang tahu nggak sejarah singkat atau pengetahuan tentang Sungai Siak ini, gimana terbentuknya? Oh gitu. Nah, jadi Sungai Siak ini dahulunya dinamakan dengan nama Sungai Jantan. Nah, kenapa dinamakan Sungai Jantan? Kata orang tua dulu, dibandingkan dengan sungai-sungai yang ada di Riau ini seperti Sungai Rokan, Sungai Indragiri, Sungai Kampar, hanya Sungai Siak ini yang daerah muaranya tidak terkena gelombang gitu. Yang kita tahu kan seperti daerah Sungai Kampar yang daerah muara, kita tahu namanya Ombak Bono. Nah, karena situ ada ombak kan. Nah, karena di sungai lain seperti itu juga, seperti Indragiri, Sungai Rokan, juga daerah muaranya ada ombak-ombak besar gitu. Kecuali daerah Sungai Jantan ini atau Sungai Siak ini, di daerahnya tidak ada gelombang, makanya dinamakan Sungai Jantan. Nah, itu pada pertamanya. Kemudian sejak zaman dahulu Sungai Siak ini telah digunakan sebagai jalur transportasi yang paling utama. Karena di zaman dahulu juga belum ada kendaraan-kendaraan darat gitu. Dan orang-orang zaman dulu masih menggunakan maksudnya transportasi air untuk misalnya untuk kegiatan-kegiatan ekonomi dan lain sebagainya seperti itu. Kalau dari sejarah Siak sendiri itu Abang bisa ceritakan? Nah, sejarah Siak, kalau bicara tentang Siak itu, jadi Siak itu ada nama sungainya juga, nama sungai, nama kecamatan, nama kabupaten, dan juga nama kerajaan dahulu di sini. Jadi yang ada yang maksud itu, yang Siak yang mana gitu? Siak yang kerajaannya. Yang kerajaannya. Oh, kalau masalah itu kerajaan Siak ini, setahu abang ya gitu, merupakan kerajaan yang baru terbentuk tahun 1723 Masehi oleh Raja Kecik. Nah, kita sedikit ya tentang sejarah kerajaan Siak. Ya, apa-apa, Bang. Setahu Abang aja. Jadi kerajaan Siak ini dahulunya dibawa oleh Raja Kecik yang merupakan anak dari Raja Pahang ya, misalnya Johor atau Raja Johor gitu. Jadi Raja Kecik ini dahulunya dibawa kabur oleh ibunya sewaktu dalam kandungan karena terjadi ada perang saudara dan konflik-konflik di kerajaan, sehingga ibunya si Encik Pong nggak salah namanya melarikan diri ke daerah Minangkabau, dan akhirnya Raja Kecik ini dibesarkan di daerah Minangkabau. Kemudian setelah dia mengetahui silsilah dia, jadi setelah dia dewasa, dia kembali lagi ke daerah Johor untuk merebut kekuasaan dia, karena ayahnya dahulu kan merupakan seorang raja. Jadi karena ada terjadi konflik, jadi ada masalah gitu, jadi dia ingin membalaskan dendamnya atau meneruskan jati diri dia sebagai keturunan Raja Johor gitu. Dan pada akhirnya dia mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Siak di daerah yang pertama itu namanya daerah Buantan dulu. Nah, di situ pertama pusat kerajaan Siak. Buantan tuh jauh dari kota Siaknya tuh, Bang? Kalau dari jalur air katanya melalui speedboat lah atau sampan yang ada Robin, itu sekitar 15 menitan lah dari kota Siaknya. Nggak jauh kali ya. Jadi itu setelah kerajaan Siaknya berpusat di Buantan, kemudian berpindah lagi ke daerah Mempura. Kemudian setelah pusatnya di Mempura dipindahkan lagi ke daerah Pekanbaru, itu Senaplan. Baru dipindahin lagi ke daerah Mempura. Dan baru yang terakhir itu sampai akhir masa kerajaan di Siak, di kota Siaknya sendiri gitu, sampai sekarang kita tahu tuh. Gitu. Kira apa lagi yang ingin ditanyakan? Jadi ibu kota Siak ini apa, Bang? Ibu kota Kabupaten Siak. Kabupaten Siak ya, kita pasti tahu semua kan, adalah
Siak Sri Indrapura yang berkecamatan di Kecamatan Siak. Kan tadi kita udah bicara tentang sejarahnya, sejarah dari Siak, Kerajaan Siak ya Bang. Untuk peninggalannya nih, apa aja sih yang masih ada sampai sekarang? Selain dari maskot Siak sendiri, kan itu Istana Siak yang orang Iya. paling tahu kan. Selain itu Bang. Nah, kalau untuk bicara tentang peninggalannya, yang peninggalannya tidak terlalu banyak sih, seperti peninggalan-peninggalan di daerah kerajaan lain seperti itu. Jadi yang bisa kita lihat itu selain istana, itu ada makam-makam ya, seperti makam-makam raja yang ada di Buantan, yang ada di kota Siak sendiri. Nah, situ kan banyak ada makam sultannya, makam rajanya di situ. Kemudian peninggalan-peninggalan yang lain seperti banyak juga tuh ditemukan oleh warga-warga sekitar, seperti ada pecahan keramik, alat-alat yang lain lah seperti piring atau koin-koin emas juga banyak ditemukan oleh warga-warga sekitar itu. Gitu. Oh, berarti yang peninggalannya itu lebih banyak ke yang ditampilkan di dalam Istana Siak ya Bang? Iya. Juga kan di Istana Siak. Juga kan karena istananya juga di dalamnya juga ada peninggalan-peninggalan yang ditemukan oleh orang-orang gitu. Jadi diletak di istana sebagai memperkenalkan, jadi inilah peninggalan-peninggalan kerajaan Siak. Saya rasa penjelasan Abang ini udah sangat lengkap dan saya jadi banyak nih tambah pengetahuannya gitu tentang Siak, khususnya kan kerajaannya tuh. Mungkin itu saja dari saya Bang, wawancara singkatnya. Terima kasih sudah berkenan menyediakan waktu dan tenaganya, dan maaf bila suasananya mungkin gara panas nih kan, saya kurang enak juga nih Bang. Gak apa-apa ya Bang. Oke. Terima kasih dan mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam berkata, bertingkah laku, atau perbuatan saya lainnya. Terima kasih ya Bang. Assalamualaikum. Demikianlah wawancara singkat saya mengenai cerita rakyat dari Siak sendiri, yaitu dari Kerajaan Siak. Saya Betty Indriani, apabila ada kesalahan dalam perbuatan dan perkataan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.